Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena sudah malam, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, terutama perkenalkan dulu, nama saya Rizky Ayomi Pangestu dari kelompok 1 yang beranggotakan Yesi Wilanda, Rizky Ayomi Pangestu, Andre, Fernando Anggovar, dan Pak Plando. Di sini kami akan mempresentasikan tugas MK Hubungan Pusat dan Daerah tentang perbedaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang akan dibacakan oleh Saudari Yesi Wilanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dari bab 1 atau langsung pembahasan? Bab 2. Pendahuluan, latar belakang masalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 serta UU Nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 menjadi tahun awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerah tersebut, dengan pemberian otonomi daerah, kabupaten, dan kota. Pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan negara atau daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan atau perbaikan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunnya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan. Beberapa peraturan terkait dengan implementasi otonomi daerah yang telah dikeluarkan oleh paket undang-undang bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemendaharaan negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 diatur secara lebih terperinci dan jelas mengenai syarat-syarat pembentukan suatu daerah otonom dan tujuan dari pembentukan daerah otonom tersebut. UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan secara tegas pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan menjadi kewenangan kabupaten atau kota, dan mengatur pula mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat juga perbedaan antara kepala daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu mengenai satu syarat-syarat calon kepala daerah dan pembatasan masa jabatan. Dua, dalam syarat-syarat calon kepala daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 menambahkan syarat-syarat calon kepala daerah dibanding dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak ada pembatasan masa jabatan, sedangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 terdapat pembatasan masa jabatan yang jelas adalah 2 kali dalam masa jabatan yang sama. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang tata cara pemberhentian kepala daerah, penetapan pemilih, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan calon terpilih dan pelantikan, pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan ketentuan pidana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Baiklah, di sini rumasan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas.
yaitu 1. Apakah peran manajer komunikasi, kualitas SDM, dan sarana pendukung berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja SKPD pada pemerintahan kota. 2. Apakah pengelolaan keuangan daerah dapat memodernisasi hubungan antara peran manajer komunikasi, kualitas SDM, dan sarana pendukung dengan kinerja SKPD pada pemerintahan kota. Dan tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran manajer komunikasi, kualitas SDM, dan sarana pendukung secara simultan dan parsial terhadap kinerja SKPD pada pemerintahan kota. Selanjutnya, untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan daerah dapat memodernisasi hubungan antara peran manajer komunikasi, kualitas SDM, dan sarana pendukung dengan kinerja SKPD dan pemerintahan kota. Dan manfaat penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak tertentu, yaitu ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi dan perbandingan dalam penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya. Selanjutnya bab 2, yaitu pembahasan. Penyelenggaraan pemerintahan pusat. Karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara, dan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Perbedaan yang mencolok dalam UU nomor 22 tahun 1999 dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juga sebagai persoalan dalam penulisan ini adalah proses pemilihan kepala daerah. Trauma terhadap pelaksanaan pilkada pada masa Orde Baru yang ditandai dengan intervensi pusat secara berlebihan menjadi semangat para pembuat undang-undang untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah. Solusi tersebut adalah dengan melahirkan pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD. Perombakan tersebut untuk menjawab segala kekurangan yang terdapat dalam pemilihan kepala daerah selama Orde Baru. Ihwal kepala daerah diatur dalam pasal 34 sampai pasal 40 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang secara tegas memuat ketentuan-ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD dalam pelaksanaan pilkada. Ketentuan lebih rinci tentang pilkada tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 151 sampai 2000 tentang tata cara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setiap kepala daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus memiliki legitimasi dalam kepemimpinan karena telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat secara umum. Prihatmoko tahun 2005, terdapatnya 3 jenis legitimasi, yaitu 1. Legitimasi yuridis, 2. Legitimasi sosiologis, dan 3. Legitimasi etis. Legitimasi berasal dari kata legitim atau lex, yang berarti hukum. Proses politik selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Kekuasaan tercakup dalam otoritas atau wewenang, atau juga kekuasaan yang telah dilembagakan, yaitu kekuasaan yang tidak hanya de facto, melainkan juga berhak untuk menguasai. Wewenang selalu dimiliki oleh setiap pemimpin untuk mengarahkan jalannya pemerintahan secara demokratis tanpa adanya sifat diktator, serta menerima saran sebagai masukan. Wewenang merupakan kekuasaan yang berhak menuntut ketaatan sehingga berhak untuk memberikan perintah. Tidak semua orang dapat memiliki wewenang karena wewenang melekat dalam jabatan politik. Dalam legitimasi yuridis adalah proses pemilihan kepala daerah yang mengacu pada aturan atau ketentuan hukum yang digunakan sebagai payung perlindungan untuk menjamin keabsahan atau legalitas. Baiklah, pada bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan di sini, pada dasarnya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh semangat reformasi diawali dengan berlakunya desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2001. Dengan semangat ingin memperbaiki demokrasi menjadi sesuatu yang berarti bagi masyarakat dalam suatu kesatuan bangsa dan negara. Dalam masa reformasi, pemilihan kepala daerah secara langsung menandai popularitas paradigma demokrasi
partisipatoris dan sekaligus menandai sulitnya popularitas paradigma demokrasi perwakilan atau demokrasi representasi, atau dapat dikatakan kemenangan para pengatur demokrasi masa terhadapan demokrasi elit. Artinya pilkada langsung melengkapi pembaharuan sistem politik kontemporer, hasil reformasi politik dan hukum ketatanegaraan. Saran. Dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bertujuan untuk menyempurnakan perjalanan dan pemilihan kepala daerah yang tentunya dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat. Meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menjamin pencalonan perseorangan atau independen dalam mencapai kepala daerah. Dari kondisi penyempurnaan tersebut sehingga lahirnya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang masih dalam tahapan penggodokan di DPR dan ditunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah akan dipilih oleh DPRD dan tujuan terbesarnya adalah mengurangi biaya pilkada yang sangat besar jumlahnya. Baiklah, sekian makalah dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Saya ambil alih. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Karena ada banyak yang keluar dari Zoom, mungkin cuma tinggal Pak Milky saja ini. Silakan Pak Milky, ajukan pertanyaan. Tidak ada. Dari kelompok lain nggak ada ya, Kia? Tidak ada Pak, tinggal Bapak sendiri. Jadi kami berharap Pak mengajukan pertanyaan satu saja. Cukup, Ki. Cukup? Berarti kesimpulannya tidak ada yang bertanya ya? Sudah jelas? Jelas ya Pak? Oke, jelas. Baiklah. Diskusi kami akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.